Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu, Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini hari Minggu biasa yang kedua kita mendengarkan tanda pertama dari Yesus dari tanda-tandanya. Bukan lagu ya, tanda-tandanya bukan. Dalam Injil Yohanes totalnya ada 7 tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus dan merubah air menjadi anggur menjadi tanda yang pertama. Lalu nanti tanda terakhir yang ketujuh ialah membangkitkan saudara Maria dan Marta. Yang satu merubah air menjadi anggur, yang kedua membangkitkan punya arti yang rohani dari manusia yang fana menjadi manusia yang rohani. Mengapa pemimpin pesta dan juga pengantin begitu gelisah ketika anggur menjadi habis? Karena memang dalam tradisi Yahudi, anggur menjadi tanda kesemarakan dan tanda keberlangsungan sebuah pesta.
Tadi disampaikan oleh pemimpin pesta, biasanya anggur yang jelek itu dikeluarkan belakangan. Kenapa? Ya karena kalau sudah minum anggur kemudian mabuk, dikasih yang jelek pun juga tidak terasa seperti itu. Tetapi anggur yang terbaik tetap terjadi. Dan itu terjadi di saat Yesus hadir di dalam perkawinan tersebut. Dan syukurlah juga bahwa kisah Yesus ini terjadi di tradisi Israel Yahudi. Bayang pun kalau terjadinya di lingkungan kita ini. Mungkin merubah ketupat menjadi rendang seperti itu ya. Kalau di tempat yang lain merubah apa? Tidak. Dan bukan itu juga inti bacaan kita pada hari ini. Inti bacaan kita yang kita dengarkan bukan waunya air menjadi anggur. Bahkan Yohanes tidak menyebutnya sebagai mukjizat. Berbeda seperti Injil sinoptik Matius, Markus, dan Lukas yang menempatkan secara istimewa karya ajaib Yesus dan disebutnya sebagai mukjizat. Yohanes menyebutnya sebagai tanda, simbol, lain. Namanya tanda ingin menunjuk pada yang lain yang lebih bermakna. Coba yang sudah menikah lihat tangannya di kanan apa kiri ya, saya nggak tahu. Jari manisnya lah, seperti itu. Ada yang melingkar? Ya, itu adalah tanda. Kalau kita hanya melihat tanda itu pada bagusnya cincin, bagusnya berliannya, berarti kita tidak bisa melihat yang lebih jauh dari yang ditandakan. Maka kalau kita melihat cincin yang sudah menikah, yang harus dilihat adalah keseluruhan hidup berkeluarga. Begitu juga kalau kita di jalan, perempatan jalan, melihat tanda lampu lalu lintas, apalagi yang di JPO Siger yang baru itu, saking wownya kita melihat tanda lampu lalu lintas itu, kita terpukau sehingga ketika lampunya sudah hijau, kita diam saja. Apa yang terjadi? Ditumbur dari belakang atau diklakson. Maka apa yang dilakukan Yesus merubah air menjadi anggur, ini menjadi tanda untuk mengarahkan kita pembaca, pendengar kepada hal yang lebih tinggi, yang lebih luhur. Dan apa itu? Inilah yang patut kita refleksikan dari bacaan yang kita dengarkan hari ini. Peristiwa air menjadi anggur dalam perkawinan di Kana menunjukkan secara mendalam dan secara rohani hal ini. Bahwa saat dan selama Tuhan ada dalam hidup kita, ada dalam relasi keluarga kita, ada dalam perkawinanmu, ada dalam persahabatanmu, maka selama itu pula sukacitamu tetap akan berlangsung. Di Yahudi, di tradisi Yahudi, berhentinya pesta ialah saat anggur habis. Lalu dikatakan tadi ada 6 tempayan yang masing-masingnya berisi 80 sampai 180 liter. Maka 180 dikali 6 berapa? Yang peminum coba dibayangkan, meminum 700 liter anggur itu berapa minggu mau habis? Selama itulah. Atau dalam bahasa lain, sukacita yang terjadi karena Yesus ada di dalam kehidupan mempelai yang menikah itu berlangsung begitu lama. Tetapi dengan satu syarat ini, Bunda Maria terlibat dalam peristiwa ini. Ia mengatakan kepada pelayan atau kepada kita masing-masing, jika kita ingin melibatkan Yesus hidup di dalam
keluarga, di dalam hubungan kita. Apa yang dikatakannya, perbuatlah. Hanya seringkali kita berbuat yang berlawanan dengan apa yang Yesus katakan. Maka air hidup kita tetap jadi air. Kalau air hidup kita mau berubah menjadi anggur, dengarkan apa katanya dan perbuatlah. Itulah kuncinya. Lihat dalam Ekaristi, wujudnya tetap roti dan anggur, tetapi karena kita melakukan sesuai dengan perkataan Yesus, kita mengimaninya sebagai tubuh dan darah Kristus. Wujudnya dalam hidup kita mungkin tetap penderitaan, tetapi ketika dilakukan, dihidupi bersama dengan Yesus, itu menjadi sukacita. Ada lagu bahasa Jawa itu yang biasa saya nyanyikan, mangan tempe rasane koyo mangan lau sate. Nggak tahu artinya ya. Senajan saanane sing penting karo kowe. Makan tempe rasanya seperti makan sate. Memang apa adanya, tetapi menjadi istimewa karena bersama kamu, bersama Dia. Maka saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, sebenarnya tanda atau kita bisa sebut mukjizat air menjadi anggur ini selalu terjadi di dalam hidup kita. Lihat seberapa banyak kita bisa bertahan dalam penderitaan. Lihat seberapa banyak kita bisa bertahan dalam keputusasaan dan kita tidak memilih untuk mengakhiri hidup. Itu adalah tanda-tanda Tuhan masih merubah air menjadi anggur di dalam hidup kita. Sukacita membuat hal sesederhana apapun menjadi istimewa, dan sukacita itu akan selalu tetap ada kalau Yesus kita libatkan dalam hidup kita setiap saat. Dan keterlibatan itu terjadi terutama dalam hidup doa kita dan secara khusus dalam Ekaristi. Maka ketika Romo menghunjukkan persembahan, sampaikanlah juga persembahanmu. Sampaikanlah juga rahmat-rahmat yang kamu mohonkan. Dan semoga apa yang kita sampaikan, yang tidak seberapa itu, yang hanya air ini, karena kita hunjukkan di dalam kurban Kristus, itu menjadi anggur yang menyukakan hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita.